Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar masih tema 1, yaitu subtema 2, pembelajaran 5. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita lanjut. Perhatikan gambar. Di bawahnya ada narasi. Pak Bejo sudah tua tapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-ototnya masih kuat mengayunkan cangkul yang berat. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Nah, anak-anak perhatikan. Dalam mencangkul, Pak Bejo menggunakan alat gerak, yaitu tulang dan otot. Masih ingat kan tulang itu alat gerak aktif atau pasif? Iya, tulang itu alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Pada pelajaran kali ini, kita akan memperdalam tentang alat gerak aktif, yaitu otot. Ada yang tahu apa itu otot? Ya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, manusia punya otot kan ya? Coba kalian cek apa tubuh kalian ada ototnya atau tidak. Hehehe. Setelah kalian mempelajari tentang arti otot, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. Wah, ternyata otot kita juga bisa menggerakkan jantung. Walau tidak kelihatan, tetapi dalam organ dalam kita itu ada otot pada jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, anak-anak, otot kita yang ada di dalam tubuh ini tidak kelihatan, tetapi dapat mengalirkan darah. Baik, kita lanjut ya. Macam-macam otot pada manusia. Ada 3 macam. Perhatikan gambar ya. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Wah, ternyata otot kita ada namanya. Kita mulai. Yang pertama, otot polos. Bisa anak-anak lihat gambar struktur otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-cirinya, waktu kontraksi antara 3–180 detik. Bentuknya gelondong ya. Lihat bentuknya. Terletak pada organ dalam. Organ dalam ada apa ini? Usus, lambung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Lihat ini, titik-titik ini adalah inti sel yang hitam-hitam ini. Pergerakan lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ya, ini bagian usus, peredaran darah, dan saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak cara kerjanya. Jadi, ingat lagi bentuknya gelondong, letaknya pada organ dalam, satu inti sel, dan pergerakan lambat.
tidak dipengaruhi oleh saraf otonom dan tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kita lanjut ke otot yang selanjutnya. Otot lurik. Perhatikan, tadi kalau otot polos itu tidak menempel-nempel seperti otot lurik ini ya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Ya, strukturnya tadi otot polos bagaimana dan otot lurik ini menempel ya. Ciri-ciri otot lurik. Bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Silindris ya. Tabung. Tadi gelondong-gelondong tapi tidak menyatu, tidak menempel. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Gerakannya cepat dan mudah lelah. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Nah, ini. Satu otot ini ada lebih dari inti sel. Satu inti sel. Ini ada 3. Bawahnya ada 2, ada 2, ada 3. Mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya berada di tepi. Ya, ini di tepi dari otot. Lalu otot lurik ini biasanya terdapat pada lengan kita. Maka dari itu bekerja secara sadar dengan perintah otak. Seperti kita saat akan mengambil sesuatu, memegang sesuatu, itu kita secara sadar. Lanjut kepada otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Perhatikan anak-anak, berbeda dengan tadi otot lurik, otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Ciri-cirinya kita lihat. Ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, tapi tidak menempel ini ya. Memiliki percabangan, ada cabangnya. Anak-anak bisa lihat pada gambar. Otot jantung tentu terletak pada jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Ya, ini yang berwarna ungu ini inti sel. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Bekerja secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jelas, karena otot jantung maka letaknya di jantung. Bayangkan saja kalau otot kita berhenti bergerak, maka jantung kita pun akan berhenti dalam memompa darah. Nah, setelah kalian mempelajari tentang macam-macam otot, sekarang kita akan belajar macam-macam gerak otot. Ada gerak meluruskan, menekan, memutar lengan, menjauhkan, memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kalian bisa sambil mempraktekkan. Misal gerak meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Semuanya pasti gerakan ini bisa kalian lakukan di rumah dan sering kalian lakukan sehari-hari. Anak-anak, setelah Bu Guru jelaskan tentang otot dan macam geraknya, kalian berlatih. Lengkapilah kolom kosong pada tabel berikut dengan jawabannya singkat dan tepat. Lengkapi pula dengan gambar otot yang rapi. Kalian bisa menyalin tugas ini di buku tugasmu. Bagaimana bentuk otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Tadi pada uraian materi sudah Bu Guru jelaskan. Kalian juga bisa menggambar bentuk dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Digambar yang semenarik mungkin ya. Nah, itu untuk tugas yang pertama hari ini.
Setelah belajar otot, kita akan belajar tentang cover atau sampul buku. Di pelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang unsur-unsur cover atau sampul buku. Nah, kali ini kita akan mendesain cover buku. Ada dua macam desain. Yang pertama, cover dengan latar warna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, cover dengan desain penuh warna dan gambar. Tentu saja anak-anak pasti pernah melihat cover buku yang warnanya hanya putih dan ada yang berwarna-warni. Berikut contoh cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Tidak ada gambar yang memenuhi halaman, biasanya hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Yang dominan warna putih. Ruang kosong ini dimaksudkan agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Nah, itu contoh cover dengan latar warna putih. Selanjutnya, cover dengan desain penuh warna dan gambar. Kalau tadi warna putih, ini full color dan banyak sekali gambarnya ya. Bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judulnya. Itulah desain dari cover. Selanjutnya, tugas kedua, anak-anak membuat cover. Giliran kalian membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku tentang otot manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur membuat cover, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah semenarik mungkin.